sel telur. Kalau sel telur ini sampai 50 tahun ini. Sel telur ini sudah terbentuk saat manusia masih menjadi janin perempuan saat usia kehamilan 6 bulan. Jadi waktu seorang janin perempuan di dalam rahim ibunya di usia 6 bulan itu terbentuk sel telur. Ya. Kapasitas sel telur untuk mampu hidup tanpa digantikan sel baru adalah 50 tahun. Makanya mengapa pas 50 tahun kan habis tuh. Makanya mengapa kita ada fase menopause, ya, karena habis. Di mana sih diletakkan sel telur? Ini dia, di indung telur, namanya ovarium, ada kanan dan kiri. Kanan kiri. Nah, kalau ini rahim di dalamnya. Setiap bulan waktu kita sudah mulai menstruasi atau anak kita sudah yang perempuan menstruasi, satu persatu sel telur. Ya, bulan ini atau misalnya per 28 hari ya keluarnya di sini di kanan, ya 28 hari berikutnya di kiri, ganti-gantian ya. Tapi ada kejadian luar biasa, kadang-kadang keluar dua. Keluar dua pada saat sudah menikah, pada saat keluar dua, kemudian hubungan intim suami istri, sperma membuahi di kanan dan kiri, karena sperma kalau masuk di sini banyak, Bu. Ya, sampai bisa 500 juta sperma. Nanti dia jalan-jalan ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, dan kemudian dibuahi. Nah, inilah yang nanti biasanya menjadi kembar yang non-identik. Bisa berlainan jenis kelaminnya, ya, berlainan wajahnya, karena telurnya beda. Tapi ada juga yang satu telur memang udah bakal dua janin. Dan itu juga genetik ya. Pas lagi di sini memang sudah yang bakal dua janin. Makanya sewaktu dibuahi oleh sperma yang sama, telur yang sama, sperma yang sama. Ini biasanya disebut kembarnya identik. Ya, jenis kelamin sama, wajah hampir mirip, tapi tetap watak berbeda. Ya. Jadi kalau kita lihat, masya Allah, ya, ini keluarnya telur seperti ini karena tidak dibuahi, maka dia akan lepas bersamaan dengan ya penebalan rahim ini. Jadi begitu Allah membuat sebuah sunatullah di rahim kita, pada saat ini telur lepas, ini rahim menebal. Untuk persiapan seandainya memang sel telur ini dibuahi oleh sperma jadi zigot, bisa nanti tertanam di rahim atau di ya lapisan rahim. Tapi kalau tidak ada pembuahan, ya, nah ini nanti terjadilah yang disebut menstruasi. Nah, inilah kurang lebih seperti ini di dalam rahim kita. Ya. Dan pada saat menstruasi kita memang diminta istirahat. Kenapa? Karena rahim kita bekerja keras, makanya istirahatlah Bunda, nggak usah ngoyo, kerja sana kerja sini kalau lagi mens, istirahatlah. Sholat saja Allah kasih istirahat, puasa saja Allah kasih istirahat, maka betul-betullah kita istirahat. Karena pada saat kita mens, terjadi proses hormonal yang luar biasa, yang bukan hanya di rahim kita agak-agak nyeri atau pegal, tapi juga perasaan kita, ya, emosi kita, ya, menurun. Jika mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah, mudah sekali ya sensitif, yang biasanya mungkin suami ya iseng-isengin kita kalau lagi nggak mens, kita ketawa, nih pas lagi mens, udah deh. Nah, makanya Bunda juga perlu tahu siklus menstruasinya, ya perlu tahu juga siklus menstruasinya anak-anak yang perempuan yang sudah mens nih. Bukan apa-apa kalau mereka Bunda kasih nasihat pada saat lagi menstruasi atau mau mens, itu mereka akan membangkang, mereka akan menolak. Nanti Bunda marah lagi, kenapa? Karena merasa kamu ya ya, Bunda cuma ngomong kayak gini, kamu sudah, anak perempuan makanya sering berantem sama ibunya pada saat remaja, karena ibunya ketakutan anaknya sudah mens, makanya dinasehatin setiap hari. Pada saat dinasehati, waktunya yang keliru. Ya, nah sekarang kita bicara hormon estrogen ini tadi ya. Jadi estrogen itu ada pada wanita dan ada juga pada pria. Ya, nah cuma di wanita lebih banyak, di pria lebih sedikit. Jadi laki-laki tetap ada hormon estrogennya ya, hormon perempuannya ya. Begitu juga testosteron, ada pada wanita dan ada pada pria. Tentu pada wanita lebih sedikit, ya, dan pada pria tentu lebih banyak. Jadi di diri kita Bunda ada hormon laki-laki juga, ada hormon testosteron. Makanya terasalah Bunda ya kita bisa kerjakan sesuatu yang bisa laki-laki kerjakan begitu. Laki-laki juga bisa mengerjakan sesuatu yang perempuan kerjakan, cuman komposisinya berbeda, perbandingannya berbeda. Ya. Ini yang disebut hormon ratu atau estrogen. Ya. Dan sekarang sudah bisa dibikin estrogen ini dari luar tubuh. Ya. Hormon estrogen di dalam tubuh diproduksi di mana sih? Di kelenjar adrenal dalam jumlah sedikit. Adrenal yang mana Bu Aisyah ini loh di atas ginjal. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon estrogen walaupun sedikit. Ya. Kalau pria, ya selain di kelenjar adrenalnya, hormon estrogennya diproduksi di testis. Jadi testis ini ya memproduksi juga hormon estrogen, walaupun lebih banyak hormon testosteronnya. Ya. Nah, pada wanita hormon estrogen dihasilkan di ovarium, di tempat ya telur tadi atau indung telur tadi. Ya.
Namun saat hamil, wanita lebih banyak mendapatkan hormon ini dari plasenta atau ari-ari. Makanya pas hamil, perempuan estrogennya berlebih. Terkadang inilah yang nanti membuat ciri-cirinya ya kita mual, muntah, nggak enak badan dan sebagainya. Cuman karena estrogennya berlebih, kadang-kadang ya tanpa terasa ibu hamil itu cantik deh, cantik. Apalagi kalau sudah nggak muntah-muntah, Bu. Apalagi sudah hilang masa-masa keselnya itu karena nggak enak badannya, ya cantik. Kata suami saya saya panggilnya Ayah Toto. Dia senang banget kalau lihat saya hamil. Makanya saya hamil bisa 5 kali, Bu. Karena lumayan dikagumi suami setiap hamil 10 bulan. Ya, ibu-ibu yang masih bisa hamil, ayo hamil lagi, Bu, biar cantik, kelihatan cantik. Ya, ibu hamil itu cantik loh. Tapi kan hitam-hitam, Bu Aisyah. Ya itu tandanya estrogennya ya lebih banyak, tapi cantik. Ya, dia menarik sekali. Ibu hamil itu menarik. Karena dia ada energi bukan hanya dari tubuhnya, tapi juga dari janin yang ada di dalam rahim ini. Makanya ibu hamil itu menarik sekali. Baik. Nah, kemudian testosteron diproduksi di testis pria, kan? Di sini kalau pada pria, ya, dan pada wanita juga dihasilkan di ovarium juga di sini, sama kelenjar adrenal juga. Ya. Nah, testosteron ini sifatnya nih, ya, mohon izin ya kita perlu belajar juga nih. Ini untuk perkembangan penis dan testis, suara yang berat dan dalam mulai saat pubertas, makanya jangan heran yang punya anak laki-laki, suaranya kok udah mulai berat ya. Bu Aisyah, anak saya nih kayaknya kata dia belum mimpi basah. Tapi suaranya udah berat. Berarti itu udah, Bu. Cuma dia nggak ngerti mimpi basah apa. Karena mimpi basah itu, ya memang yang basah cuma celana dalamnya. Itu pun tidak basah seperti ngompol. Cuma lengket saja. Inilah ibunya lagi yang harus ngecek. Ibu-ibu kan kalau pagi-pagi ngambil baju-baju anak-anak kan di kamar mandi. Dulu waktu anak-anak saya masih remaja itu yang laki-laki. Wah itu bagian saya tuh. Walaupun udah dikumpulin sama Mbak, saya cek itu nanti juga celana dalamnya kalau saya lihat ada lengket-lengket tercium bau sperma, bau khas. Nah, itu artinya anak saya ya saat itu tadi malamnya mimpi basah. Karena mimpi basah ini nanti berulang sekitar 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali. Untuk apa sih Ibu Aisyah ngecek-ngecek kayak gitu? Buat ajarin anak-anak untuk udah mandi wajib belum? Ya, biasanya saya tanya, udah mandi wajib belum? Gitu, ya. Karena saya bergaung ya. 1, 2. Bergema kan enggak ya? Insya Allah enggak, Bu. Enggak ya. Soalnya saya malah dengarnya bergema. Ya, baik. Ya, lanjut ya. Kemudian munculnya rambut wajah dan kemaluan saat pubertas. Jadi kalau anak-anak kita sudah lihat, maaf di daerah ketiak, atau mungkin dia bilang di daerah kemaluannya sudah muncul rambut, itu sudah balik itu sudah pubertas. Ya. Dan testosteron juga membuat ukuran dan kekuatan otot, pertumbuhan dan kekuatan tulang, dorongan seksual libido, produksi sperma, dan mempertahankan suasana hati yang nyaman dan agresif. Jadi anak kita yang baru remaja ini lebih agresif memang. Lebih agresif, ya. Kalau ditekan-tekan sama bundanya, disuruh sesuatu, berkali-kali bunda sesuatu, tiba-tiba suaranya keras. Iya bunda, oh. Jangan kaget Bun, karena ini hormon testosteron mereka lagi banyak, lagi banjir. Waktu kecil mungkin keluarnya ya, kalau saya bisa analogikan, keluarnya mungkin 1 cangkir. Pas sudah mulai remaja, itu setiap keluar 1 galon, Bun. Makanya kadang-kadang anak laki-laki kaget, kenapa saya ngomong kasar sama ibu saya. Cuman terlanjur keluar kan. Nah kalau ibunya nggak banyak belajar, sakit hatinya dari situ. Mulailah anak saya ini nggak tahu diri, anak saya. Makanya nggak bahagia hidupnya kalau begitu mulu. Ya, harus tahu kita belajar. Ya Allah, anak saya testosteronnya tinggi. Kita aja dulu ajarkan dia untuk minta maaf. Maaf ya nak, bunda minta maaf ya tadi berulang-ulang kali nyuruh kamu. Nanti dia belajar. Ya bun, aku juga minta maaf tadi suara aku keras. Latihan supaya anak-anak ngerti bahwa bundaku saja yang melahirkan aku, padahal tadi aku yang suaranya keras, dia yang duluan minta maaf. Anak-anak belajar untuk itu. Oh kayak gitu tuh ternyata. Nextnya dia yang akan duluan minta maaf pada saat mereka melakukan kekhilafan. Ya. Nah, inilah yang bikin kita bahagia. Ya. Saya tuh bahagia banget kalau misalnya lihat anak saya yang duluan minta maaf tuh bahagia banget. Ya, Bu aku minta maaf ya. Tanya dulu, kenapa nak? Ya. Tadi aku ambil uang ibu 50.000 karena tadi ibu mandi. Tadi ada Gojek datang katanya COD Bu. Oke ya nak. Sebahagianya ya Allah, hanya anak minta maaf karena minta ambil uang karena ibunya di kamar mandi. Itu tuh senang banget, bahagia ya Allah, bersyukur anakku. Ya tahu bahwa itu harusnya minta izin dulu, cuman karena ibunya di kamar mandi lama pula pakai cuci rambut dan sikat kamar mandi makanya daripada di Gojek yang nungguin kan. Yang bikin bahagia kita yang kayak gitu. Tapi itu perlu contoh. Ya. Nah, sekarang kaitannya kadar testosteron harus
sedikit pada pria menyebabkan rambut di tubuh dan wajah yang berkurang. Nah, ini pada bapak-bapak ya. Kenapa? Karena bapak-bapak testosteronnya makin turun nantinya juga. Ya, libidonya rendah, gangguan infertilitas, hilangnya massa otot, emosi dan konsentrasi buruk, dan tulangnya rapuh. Jadi Bu, yang punya suami yang sudah di atas 55 tahun, pahami kalau dia tidak lagi seperti waktu masih muda, dia agak menurun libidonya. Ya. Nah, konsentrasi emosi dan konsentrasinya agak buruk tuh. Gitu. Jadi tolong dimaklumi. Ya, mulailah juga tulangnya rapuh. Gitu. Ya. Pada wanita juga testosteron yang rendah menyebabkan libido rendah, kekuatan tulang berkurang, dan konsentrasi buruk atau depresi. Ya, kadang-kadang ada perempuan sangat sedikit testosteronnya, makanya cepat depresi. Ya. Pada perempuan, kalau kita lihat grafik estrogen, ya bayangkan ya Bun, ini nanti udah, sekarang kan usia-usia 10 tahun, itu kan sudah mulai mau menstruasi ya, 11, 12 menstruasi, terus ini muncaknya, paling tinggi-tingginya nih puncak-puncaknya di atas 25 tahun ke atas nih, sampai 35. Mulai nanti umur-umur 40 nih udah mulai turun. Ada yang sudah 40 Bun? Ya, 45 lebih turun lagi. Ibu Ramini usia berapa sekarang? Ya, Miss Ramini usia berapa? 30-an, Bun. Berapa? Sudah berapa? 30-an. Oh, masih cantik masih di sini. Masih subur istilahnya ya, dan masih kuat ya. Ya sudah 40 udah di sini. Saya udah di sini udah 50 gitu. Ya. Gunanya apa sih grafik estrogen Allah turunkan pada perempuan? Ya. Agar itu tadi, karena telurnya sudah habis gitu ya. Supaya tidak hamil lagi gitu kan. Kebayang nggak usia-usia 50 tahun ke atas hamil? Itu berat, ya. Makanya Allah bikin ketentuan seperti ini. Namun kita harus sadari pada saat sudah mulai turun estrogen atau yang disebut premenopause, mulai ada perubahan-perubahan di dalam fisik dan emosi seorang perempuan. Keringlah kulitnya, gatel lah kadang-kadang setiap malam, gatel, ya. Keringatan lah walaupun ini AC-nya kenceng gitu. Kemudian cepat tersinggungan, gitu ya. Nah, ini harus kita aware terhadap ini. Supaya kita tahu, oh aku pramenopause. Pramenstruasi kan kita sudah dilatih oleh Allah kan. 4 hari mau mens, seperti itu. Nah, pramenopause bukan hanya 4 hari. Setiap hari, tiap bulan. Ya, sampai nanti menopause. Ya, nah. Kalau kita nggak belajar, makanya mengapa di usia-usia 45 tahun ke atas, kita perempuan jadi sangat-sangat pemarah, jadi sangat-sangat galak, jadi sangat-sangat yang, ya, kontrol banget terhadap suami, ya. Nah ini nggak enak nanti, nggak enak. Yang bikin kita ini kurang rasa bahagianya, ya. Terutama karena memang estrogen juga yang membuat bahagia perempuan ini kurang. Tapi kalau kita nggak belajar, tambah nggak ngerti, tambah kacau banget. Ya, nah, pertengkaran rumah tangga mulailah juga kenceng di usia-usia 45 tahun ke atas. Ya, makanya kita harus aware terhadap ini. Kalau laki-laki, ya, testosteron itu nggak pernah habis sama sekali. Memang berkurang, tapi nggak pernah habis sama sekali. Bahkan sampai umur 100 tahun pun masih ada di kadarnya. Tapi memang sudah berkurang, makanya tadi libidonya sudah berkurang, konsentrasinya udah mulai berkurang. Tapi masih bisa membuahi. Ya, jangan heran ada kakek-kakek barangkali 70 tahun menikah dengan seorang gadis ya, harus dengan gadis atau paling tidak belum menopause. Ya, perempuan yang belum menopause masih bisa punya anak. Cuman perempuan sudah usia 60 yang sudah menopause, menikah dengan bujang sekalipun, karena telurnya tadi, ya Allah hanya kasih ketetapan sampai 50 tahun saja, maka tidak ada yang dibuahi. Kalau ada pun itu mungkin ajaib banget gitu ya, atau mungkin ya bayi tabung. Cuman bayangkan 60 tahun ini, estrogen kan sudah berkurang ya. Estrogen itu yang bikin panggul kita kuat sebetulnya. Makanya karena 45 tahun sudah mulai berkurang, jangan heran ini 45 tahun ke atas kita mulai panggul kita nih gak kuat-kuat juga ini. Ya. Makanya kita harus latih panggul kita. Untuk apa? Untuk masih bisa ya bekerja dengan baik. Atau itu tadi ya melayani suami. Karena tetap panggul yang bekerja pada saat melayani hubungan intim suami istri. Itulah kita mulai juga jaga makanan kita ya. Kemudian olahraga sedikit, paling enggak ya stretching di daerah panggul gitu. Ini harus disadari karena laki-laki testosteronnya tetap dia tidak sangat kurang, hanya menurun saja. Sperma ini ya, dia akan datang ke dalam ya rahim lewat vagina. Ya kenceng banget. Ini udah slow motion ini. Aslinya kenceng banget. Kenceng banget. Ya. Dia mau kemana itu? Cari telur. Ya. Walaupun mungkin usia
suami istri ini sudah istri-istrinya di atas 45 tahun atau sudah di atas 50 tahun pada saat berhubungan intim, sperma yang masuk pada liang vagina seorang istri kemudian ke rahim, dia tetap mencari telur. Tapi kalau telurnya udah habis ya sudah, masuk aja dia. Kadang-kadang sperma itu suka kecewa, mana telur ini ya. Dan dalam sekian jam mati juga dia. Ya. Jadi sekali lagi ini sperma ini kan harusnya kalau misalnya telur dia datang ya, maka sperma datang. Nanti sperma ke kanan, ke kiri. Pas yang keluarnya di sebelah kanan, nah dia ketemu. Tapi pas keluarnya ya, yang kanan sperma yang ke kiri nggak ketemu telur, nah dia kecewa juga. Dan ini berlomba ini. 200 juta sampai 500 juta sperma ini berlomba cari telur. Kalau dia udah dapet, ya sudah masuk satu di telur ini, yang lain sperma nggak bisa masuk. Ya, inilah fenomena yang ada di reality kita juga perempuan ya. Sudah ada yang lama, ada yang hitbah kita, nggak boleh lagi yang lain ngelamar. Tunggu kalau itu tadi jadi nggak sih dia ngelamarnya, atau ya udah ngelamar nggak jadi nikah, barulah boleh yang lain masuk gitu. Begitu juga pada telur. Kalau sudah masuk satu di antara 500 juta ini, yang lainnya mati ya. Makanya anak yang kita lahirkan itu semuanya the winner, sang juara. Punya satu anak di rumah berarti punya satu the winner. Punya dua anak di rumah berarti punya dua the winner. Punya tiga the winner, punya empat the winner, punya lima the winner. Dan the winnernya masing-masing anak itu ya bertanding di 500 juta saat itu, bukan 500 juta kakaknya. Makanya antara anak 1, 2 dan sebagainya itu pantang dibanding-bandingkan. Karena mereka itu sang juara. Semuanya sang juara. Tapi anak saya lahir khusus Bu Aisyah, itu pun sang juara. Bahkan sang juara yang khusus. Pantang membanding-bandingkan dan ya dampingi atau didik dia, bimbing dia dengan hal-hal yang khusus gitu. Ya, jadi sekali lagi ini kalau yang punya anak pantang banget banding-bandingnya. Kakak kamu dong, kayak adik kamu. Itu yang paling bahaya tuh. Itu yang anak tidak suka itu. Ya, tidak suka, makanya dendam dari kecil itu karena dibanding-bandingkan. Jadi hati-hati, ya. Ini siklus hormonal ini perlu kita tahu. Kenapa? Ya untuk diri kita. Memang kita sudah bertahun-tahun, cuman karena nggak tahu ini, ya kita nggak aware. Di mana? Di masa-masa ini, masa-masa hormon menurun. Ya, kalau di masa-masa ini nih Bun, ya emosi kita nih labil banget, karena estrogen progesteron ini yang bikin gembira tuh. Sini, sama di masa-masa ini, mens hari pertama sampai ke-5 lah. Ya, kalau udah ke-6 udah mulai naik dikit, ya FSH udah mulai naik, estrogen udah mulai naik. Begitu juga anak kita yang perempuan, dia lagi masa-masa di sini, itu feel bad, apalagi masa-masa di sini. Makanya pantang nasihati remaja putri di masa-masa ini. Nanti bertengkar kita. Kenapa dia nolak? Paling enggak mukanya itu cemberut. Dan anak sekarang ini anak jujur. Kita ajak ngomong 1 kalimat, di sini dia akan bantah 10 kalimat. Karena dia jujur, dia nggak suka sama kita. Bunda, aku nggak suka sama Bunda. Bunda ngapain sih ngomongnya kayak gitu? Gitu. Saking jujurnya itu. Ya. Zaman dulu kan kita nggak bisa begitu. Karena era zaman dulu membuat tidak jujur. Kolonial kan membuat tidak jujur, makanya pasca kolonial pun masih anak-anak kita ini nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang kan anak jujur, makanya kalau anak-anak agak-agak bantah kita, Bunda nggak usah marah juga, dalam hati bilang ya Allah jujur banget anak gue. Ya, karena sekarang generasi jujur, nggak suka ini, tapi dijaga di sini. Apalagi pas di sini, udahlah kalau Bunda mau ngasih nasihat di sini tahan dulu, mau kritik tahan dulu, mau ngasih input untuk saran-saran udah tahan dulu. Sampai kapan mulai dikasih di sini? Paling bagus tuh di sini. Apalagi puncak-puncaknya di pertengahan ini. Dahsyat, ini enak banget nih. Nurut anak itu. Ya, gimana dong cara ngitungnya? Makanya harus punya hitung-hitungnya. Atau paling nggak gini nih, kasih tahu anak kita, sayang kalau mens kasih tahu Bunda ya. Bunda, aku mens. Oh, hari pertama ya? Iya. Bunda harus catat nih di tanggalan. Ya. Tadinya mau ngasih nasihat tuh, mau ngasih masukan. Kenapa? Bajunya terlalu pendek misalnya gitu. Bunda tahan dulu tuh sampai 10 hari setelah ini. Di sini. Nah, di sini baru enak kasih nasihat. Dan memang ada waktunya, ada sekitar 10 minggu, ada sekitar 2 minggu lah sini, 14 hari ada. Ya. Karena ini yang suka bikin bertengkar nanti anak perempuan dengan ibunya, nanti bundanya nggak bahagia lagi, sedih lagi. Ya. Nah, Bunda juga harus aware nih, apalagi belum menopause ya, harus aware kapan juga waktu mensnya. Mudah-mudahan pas barengan ya. Kalau pas barengan, pas lagi kesel-keselan nih sama-sama nih, kesel di sini, kesel. Saya kalau pas tahu barengan masa-masa mau mens dengan anak perempuan saya yang paling bungsu,
Saya paling kalau dia lagi udah mukanya cemberut, kita bujuk-bujuk apa, ajak makan atau ajak nonton apa yang dia suka. Tapi dia juga gantian tuh, Bu, kita nonton yuk, Bu. Ayo, ayo. Walaupun hari itu sedang sibuk banget lagi juga, ya jawab-jawab, ya konseling klien-klien ke sahabat-sahabat atau lagi nanganin pasien. Tapi kalau udah anak perempuan, nonton yuk, Bu. Ayo, simpen tuh HP, simpen, ya. Kecuali misalnya lagi chatting sama bapaknya gitu ya. Karena anak perempuan harus tahu dari kecil bahwa seorang istri mengutamakan suaminya dibanding anaknya. Itu harus tahu anak perempuan dari kecil, biar masuk di otaknya. Ya, sebentar nak. Misalnya ayahnya lagi di luar kota nih kan. Tadi malam gitu tuh, lagi chatting sama ayahnya, diajak nonton saya. Sebentar nak, ibu jawab dulu ya chattingan ayahnya nak. Dia udah tahu, oke. Tapi kalau Bu nonton yuk, terus ibunya langsung taruh HP-nya, dia udah tahu tuh, oh itu bukan ayah itu. Paling sama klien-klien atau sahabat-sahabatnya ibu, dia simpen dulu ibu, ajak nonton dulu. Nonton gitu. Ya, itu yang menyenangkan sehingga pada saat nonton itu kita bisa kasih ya nasihat-nasihat. Kenapa? Karena dia lagi gembira tuh. Ya. Oke? Nah, jadi kalau kita mau mencatat adalah catatlah hari pertamanya. Nanti nextnya dia main catat lagi hari pertamanya. Nanti kita hitung nih dari sini ke sini nih berapa siklusnya. Ada yang 26 hari, ada yang 28, ada yang 30 atau range-nya antara itu. Jadi kita misalnya mau tahu dia mau mensnya tanggal berapa, hitunglah dari sini kurang lebih ke 28 hari ke sini. Ya. 4 hari sebelum hari ke-8 itulah kita wanti-wanti untuk tahu, oh anakku mau mens. Ya. Bu Aisyah itu kan kalau teratur mensnya, ya nggak teratur gimana? Itu memang lebih repot. Makanya kalau nggak teratur, sudah 3 bulan nggak teratur, ya boleh diajak konsultasi dengan dokter ya obsgin, obstetrik, ginekolog. Nanti biar pakai di USG ada apa, hormonal kah atau apa nih? Ya, jangan kelamaan, kasihan anak-anak. Ya,